Anak buah lu nggak ada yang begitu. Shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan GBI Sungai Yordan. Shalom. Gimana kabarnya? Tuhan kita baik, ada amin. Tuhan kita penuh dengan kasih setia, ada amin. Karena itu biarlah setiap dari kita datang dan hadir ke tempat ini, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Mari kita buka ibadah kita di dalam doa dan saya mengundang Pak Hendri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk beribadah tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa bebas beribadah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami datang ingin memuji memuliakan nama-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan, berkati kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami naikkan pujian ini Tuhan akan layak menjadi dupa yang harum. Kami berdoa juga untuk Bapak Setiawan Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau akan mengurapi dengan luar biasa, sehingga kami akan mendapatkan berkat Tuhan, berkat yang berbeda saat kami datang. Tutup bungkus juga untuk keluarga kami Tuhan, harta benda yang Kau telah percayakan kami Tuhan, sehingga kami tidak akan terganggu untuk menjalankan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Seberapa jemaat Tuhan di tempat ini percaya bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan? Ada amin semuanya? Karena itu boleh samperin kiri kanan depan belakang, katakan kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Semua yang merasakan berkat Tuhan sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiap langkah kehidupan kita pasti ada berkat Tuhan. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan
sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya akan berkat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Katakan, kamu diberkati ke kiri kanannya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan lagi, kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua yang diberkati katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Sekarang katakan ya, kamu diberkati ke kiri kanannya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua merasakan berkat Tuhan? Semua merasakan kasih setia Tuhan? Semua merasakan hikmat dan kebajikan dari Tuhan? Karena itu sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih lagi? Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi ya, sekarang tunjuk kiri kanannya dong. Kamu diberkati, kamu dilimpahi. Yes, hidup kita diberkati Tuhan untuk memberkati. Ada amin semuanya? Aku diberkati, kamu diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Semua percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, membakar setiap dari kita semua di tempat ini. Haleluya. Lebih kencang lagi jemaat Tuhan. Katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang,
nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh oe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh, keajaiban terjadi. Ya. Sama-sama kita katakan, langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian mujizat terjadi, semuanya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh oe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh, keajaiban terjadi. Mari jemaat Tuhan, tepuk tangan seperti ini. Ulangi saya ya. Owe oh oh owe oh oh. 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 Mari semuanya sorakan haleluya. Lebih kencang lagi buat Tuhan kita, lebih keras lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian, naikkan pujian mujizat terjadi. Semuanya mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh oe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh, keajaiban terjadi. Haleluya, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat. Ada amin semuanya. Sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan
kerinduan kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, Great is our God. Dialah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya. Oh oh oh, datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan keras katakan. Ya. Katakan, kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sepakat katakan. Great is our God. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Semua percaya bahwa Tuhan kita yang besar hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini setiap dari kami Tuhan. Kami datang Tuhan untuk kami memuji-Mu, untuk kami menyembah-Mu. Dan kami mau katakan, kudus, kuduslah Tuhan, Anak Domba Allah. Terima kasih ya Tuhan. Thousand generation falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, You are lifted high,
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name, stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name Is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you are always near. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. hear People sing, holy, to the King of Kings. Holy, you are always been holy, holy forever. and the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. People sing, holy, to the King of Kings. Holy, and you will always be. Holy, holy forever. sekali lagi katakan, the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear us, Lord.
Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you are always been. Holy, holy forever, and you will always be, and you always be. Holy, holy forever, you will always be, and you always be. Holy, holy forever. Biarlah setiap dari kita nyatakan ini pada Tuhan. Ku buka hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Masih dalam hadirat Tuhan, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan ini dari segenap hati kita pada Tuhan. Kita berikan hati kita dan jiwa kita semuanya bagi-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Dengan segenap hati katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku,
Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar Hidupku, yang berdaulat. katakan dengan lebih sungguh, aku terhubung denganmu. Ku selalu lekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atasku. Kami percaya Tuhan bahwa kami sangat membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan biarkan kami menjauh daripadanya. Jangan biarkan kami merasa kenyang atasnya. Sebab kami mau menjadi pribadi yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami merindukan hari-hari ini Tuhan. Kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Kami menyadari situasi hari ini bukanlah situasi yang sedang dalam kondisi baik-baik saja. Banyak stres, depresi, tertekan, orang penuh dengan penderitaan. Dan tidak sedikit orang yang hari ini meninggalkan Tuhan dan menyangkal Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa, biar kiranya hati yang kering disegarkan oleh firman Tuhan. Hati yang lapar dikenyangkan oleh firman Tuhan. Hati yang patah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang tidak lagi punya pengharapan, di situ Tuhan memberikan kami pengharapan. Karena kami percaya ada kemenangan di dalam firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus berkati hati setiap kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih boleh kembali menyapa jemaat Tuhan di GBI Sungai Yordan Roksimas. Saudara sekalian mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau di tahun ini rumah besar kita, Sinode Gereja Betel Indonesia pada minggu yang lalu memasuki usia yang ke-55 tahun. Ada satu tagline yang dikatakan dari Sukabumi sampai ujung bumi, begitu ya. Kalau saya memaknainya bahwa kalau bukan bersama dengan Tuhan, kita akan tidak cakap menanggung segala perkara. Tetapi karena ada bersama dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita hikmat, kekuatan, dan pengharapan di tengah situasi yang saat ini mungkin sedang sulit, sedang susah, dan banyak orang sudah mulai meragukan Tuhan. Hari ini kita belajar, saudara, tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa berjalan dengan Kristus. Banyak orang Kristen merasa bahwa jika dia sudah ke gereja, dia sudah berdoa, dia sudah baca firman, dia sudah hadir di komsel-komsel, itu artinya Tuhan sudah bersama dengan saya, Pak. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa dalam penelitian survei pertumbuhan gereja terbaru yang baru dirilis awal tahun ini, saudara, faktanya cukup menarik. Gereja-gereja di Indonesia, ini berdasarkan data, saudara. Jumlah gereja di Indonesia
tahun 2024 meningkat jumlah gereja. Tetapi yang menarik, jumlah orang Kristennya menurun. Jadi kandangnya tambah banyak, saudara. Tapi dombanya bukan tambah banyak. Gerejanya banyak, tetapi kekristenannya ternyata secara statistik hari-hari ini, saudara. Ini data dan fakta. Menurun. Kita diperhadapkan dengan sebuah fenomena di mana domba suka pindah kandang. Buka yang baru, fasilitasi dengan bagus, full entertain, begitu ya. Pelayanan mulai dari tempat parkir, saudara, sampai di atas mimbar, gitu ya. Itu banyak tuh, domba-domba berloncatan. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Bahkan tidak sedikit, saudara. Ada orang Kristen yang hari Minggu, dalam satu hari Minggu saja, dia bisa loncat di lebih dari satu gereja. Gitu ya. Yang bingung nanti gimana Pak? Yang bingung nanti kalau ada ibadah pemakaman, kalau ada yang meninggal, kita bingung dia domba siapa. Pak, saya domba Kristus. Iya. Tapi persoalannya, domba Kristus kalau tidak punya kandang yang menetap, kalau istilah sinode itu gereja lokal, kesehatan kerohaniannya itu bisa dipertanyakan. Kenapa dia pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Mana-mana yang rumputnya enak, Pak. Kalau ibarat tanaman terus dipindahin pot terus. Anda bayangkan tanaman pindah pot terus. Kurang cocok pakai tanah ini, cocoknya pakai tanah ini, Pak. Kurang cocok pakai humus, pindah lagi ke tanah yang lain. Dia puter terus itu tanah, mulai dari tanah liat, tanah kering, tanah merah, tanah kuburan dia coba. Saya cuma mau bilang begini, kalau orang tidak ada Kristus di dalamnya, fenomena pindah kandang itu menandakan dia menjadi pribadi yang tidak yakin bahwa ada Kristus enggak di dalamnya. Saya percaya bahwa Kristus mengajarkan kepada kita jadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Tapi saya cuma mau bilang begini, taat dan setia kepada Tuhan kan enggak kelihatan. Anda harus wujud nyatakan lewat sesuatu hal yang kelihatan. Di keluarga taat dan setia, di pekerjaan taat dan setia, di gereja lokal pun harus taat dan setia. Mudah-mudahan setelah ini, saudara, jemaat GB Sungai Yordan tidak ada yang saya dapati ada di kandang yang lain, saudara. Siang atau sore. Kenapa? Ini penting. Kenapa? Kesehatan kerohanian saudara itu bukan ditentukan oleh gerejanya, tapi oleh diri kita pribadi masing-masing. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima berkata begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tolong diklik slide-nya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Next slide. Yesus pada bagian ini, saudara, dia menggambarkan dirinya sebagai sebuah pokok anggur. Apa itu pokok anggur? Sumber kehidupan dari sebuah tanaman yang namanya tanaman anggur. Kalau dia nggak melekat pada pokoknya, carangnya akan mati. Kalau carangnya mati, dia pasti juga tidak akan menghasilkan buah. Bagian ini, Yohanes ingin menggambarkan kepada kita bahwa hanya dengan tetap berada dengan Yesus saja, kita dapat berbuat banyak. Saudara-saudara, banyak orang berkata begini, Pak, gimana caranya kita bisa berbuah dengan banyak begitu? Semua orang suka sekali dengan kalimat siapa yang ingin diberkati Tuhan, semua angkat tangan. Siapa yang ingin dijamah Tuhan, siapa yang ingin dilawat Tuhan, semua angkat tangan. Tapi kalau dibilang siapa yang ingin dilewati Tuhan, semua gak mau. Inginnya dilawat, bukan dilewat. Tapi kalau berbicara siapa yang ingin menjadi berkat bagi banyak orang, tangannya mulai agak berat. Sementara Alkitab mengajarkan kepada kita, kita ini mesti berbuah banyak. Kenapa harus berbuah banyak? Anggur itu akan menjadi anggur yang tidak berguna kalau dia tidak berbuah banyak dan dinikmati orang. Jadi penggambaran kehidupan orang percaya seperti pohon anggur, saudara. Ini perlu kita tangkap baik-baik.
Buah itu hanya bisa Anda muncul kalau ada Kristus di dalamnya. Kristus mengajarkan ketaatan, Kristus mengajarkan kesetiaan. Makanya tadi di pembukaan saya bilang ini penting, saudara. Jangan suka loncat-loncat atau pindah kandang. Jangan. Kenapa? Karena nanti Anda akan kebingungan. Siapa yang harus saya dengarkan? Ini pesan gembala, saudara. Saya juga beberapa kali di gereja-gereja lokal manapun, setiap kali saya bicara, Anda harus belajar taat dan setia. Bukan karena nama saya Setiawan, saudara. Artinya orang yang setia, bukan. Gereja di mana saya melayani tahun ini usianya 32 tahun. Dan saya sampai hari ini, saudara, kalau ketemu sama teman-teman begitu yang seumuran, ya udah 42-an begitu, saudara. Mereka suka tanya, bro, portofolio pelayanannya gimana? Saya bilang, portofolio pelayanan saya jelek. Kenapa? Karena saya sampai detik ini belum pernah pindah gereja lokal. Kenapa bro? Gitu. Saya cuma belajar menghidupi apa yang orang tua, nama orang yang orang tua kasih kepada saya. Setia itu mahal. Setia itu bukan barang murahan. Dan orang yang setia, dia nggak pintar atau pandai, apalagi suka pindah-pindah dengan apa yang sudah dia komitmenkan. Efesus pasal 5 ayat yang kedua, ayat selanjutnya. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan dan korban semakna dengan Allah. Kita perlu memahami pada bagian ini, Paulus menekankan bahwa kenapa harus tetap melekat kepada Kristus. Kenapa? Karena kita mesti ingat baik-baik, Kristus berkorban bagi kita. Menjadi sebuah bentuk persembahan untuk sesuatu hal yang bukan dia lakukan. Dia dipersembahkan, mati di atas kayu salib, bukan atas konsekuensi dosa yang dia lakukan. Tetapi atas kasihnya Allah kepada kita, demi menebus kita. Makna itu kita mesti tangkap baik-baik, saudara. Kalau kita bertanya kenapa harus ada Kristus? Karena Kristus telah menyerahkan dirinya menjadi korban ganti di atas kayu salib. Demi siapa? Demi Anda dan saya. Makanya dalam kehidupan kita boleh nggak sembarangan? Ya nggak boleh. Boleh nggak berkata sembarangan? Ya nggak boleh. Boleh nggak bertindak sembarangan? Ya jelas nggak boleh. Boleh nggak pindah-pindah sembarangan? Jelas tidak boleh. Karena hal itu tidak menunjukkan bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Banyak orang suka berargumentasi begini, saudara. Tapi kan kita manusia, Pak. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Kayak lagunya Serius Band, saudara. Orang juga, saya Pak, manusia. Punya rasa marah, punya rasa dengki, punya rasa iri, punya kepahitan. Saya cuma mau bilang, hal-hal kayak begitu Bapak Saudara, di dalam diri saya sebagai pendeta juga ada. Tetapi persoalannya, yang ditumbuhkan atau tidak, itu keputusan saya. Saya ulangi ya, segala hal yang buruk pun dalam diri manusia itu sudah ada. Saya kasih contoh sama Anda, saudara. Kalau Anda lihat anak kecil, mohon maaf nih, anak kecil kalau misalkan dia entah anak laki, entah anak perempuan, kadang-kadang kan kalau mereka waktu masih kecil gitu saudara, gitu ya, dari balita, usia SD, masuk ke para remaja. Tentu sebagai orang yang beriman, kita tentu akan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak, betul nggak saudara? Saya punya anak 3 jagoan laki-laki saudara. Setiap hari di rumah tuh selalu rame saudara. Rame dengan apa? Rame dengan teriakan anak-anak kami. Kalau bercanda itu kadang suka teriak begitu ya. Kadang suka apa istilahnya? Kadang laki-laki bercandanya jadi suka main berantem-beranteman. Main perang-perangan. Main tawuran-tawuran. Karena mainannya aja pistol-pistolan. Samurai-samuraian. Kan mainannya nggak Barbie saudara, karena laki. Setiap hari di rumah itu tembok-tembok gang dan tembok kami, saudara, itu banyak sekali guratan-guratan abstrak hasil karya dari 3 anak kami. Maksudnya apa? Tiba-tiba bisa seret, gitu ya. Entah itu karena goresan pedang-pedangan, entah itu karena catnya bompal, gitu kan.
Tapi saya cuma mau bilang begini, bahwa dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang sama. Apa itu? Kita diperhadapkan dengan dunia yang semakin menjauhkan kita dari Kristus. Makanya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan perlu kita jaga. Kolose pasal 2 ayat 6-7 berkata begini, karena kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah di dalam Dia, akarilah di dalam Dia, dan dibangunlah di dalam Dia, serta kukuhkanlah imanmu sesuai dengan pengajaran yang diberikan kepadamu. Koma, saudara. Sambil apa? Sambil bersyukur, bukan bercukur. Sambil bersyukur, bukan mengeluh. Capek Pak tiap minggu ibadah terus. Capek Pak dalam setiap minggu ada aja kegiatan gereja. Capek Pak tiap hari kalau lagi ada masalah disuruh berdoa. Pak, Bu, masih syukur Anda punya masalah disuruh berdoa. Pendeta Anda nggak suruh Anda berdosa kan? Cuma disuruh berdoa doang, bukan disuruh berdosa. Kita hari ini mendapati banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kesehariannya, ngeluh mulu. Ngeluhnya itu udah kayak kereta api. Kereta api zaman dulu, kereta api yang bahan bakarnya dari batu bara. Ngeluhnya kayak apa Pak? Duit. Susah. Kereta api zaman dulu kan. Keluhannya sekarang tuh duit. Susah. Hampir rata-rata keluhannya kayak begitu. Apalagi sekarang situasi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Sedang labil begitu ya. Belum firm sekali. Kadang-kadang hal itu membuat, aduh Pak, keadaan udah susah, keadaan udah rumit begitu ya. Tolonglah Pak, kalau khotbah gitu ya, jangan judge kita. Jangan hakimi kita Pak, kita butuh penghiburan. Penghiburan macam mana yang Anda maksud? Duit, berkoper-koper. Saya cuma mau bilang begini, Kristus jauh lebih berharga daripada duit yang sering Anda keluhkan. Susah. Saya ingin bicara 4 hal. Bagaimana kita bisa belajar menjadi pribadi yang berjalan bersama dengan Kristus. Yang pertama, selalu luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya. Enggak lain dan enggak bukan, basicnya harus ini. Sebab begini saudara, bagaimana mungkin Anda bisa mengenal Kristus kalau tidak belajar firman dan membangun koneksi lewat doa. Seminggu sekali kan cukup Pak. Datang ke gereja, enggak cukup saudara. Hari ini kan kita ibadah 1 jam, paling lama 2 jam ya. Tapi kan ratusan jam yang lain sampai kita nanti ketemu lagi di minggu depan. Anda ada di luar sana. Dan aktivitas apapun yang Anda lakukan, itu Anda yang tentukan. Dan Anda yang putuskan. Kalau kita berpikir, dengar firman di gereja aja sudah cukup, itu keliru besar saudara. Makanya gereja memfasilitasi kan, ada komsel lah, ada layanan konseling lah, ada layanan pastoral lah, ada layanan bimbingan lah, segala macam. Itu ada salah satu sarana yang disediakan oleh gereja. Supaya jemaat enggak cuma seminggu sekali dengar firman. Sebab kalau kita cuma sekedar seminggu sekali dengar firman, ibarat tumbuhan, akarnya tidak akan kuat. Ntar ditiup angin sedikit dia meleot. Baru ada badai rumah tangga sedikit, aduh Pak capek Pak. Baru ada masalah pekerjaan sedikit, aduh Pak capek Pak. Baru ketemu rekan pelayanan bermasalah, aduh Pak capek Pak. Kenapa dia lagi Pak yang di depan. Berurusan dengan anak, aduh Pak dia lagi Pak. Anak siapa sih ini Pak? Anak dulu lah. Kadang-kadang rasa stres dan depresi, rasa tertekan itu membuat kita seperti kehilangan logika dan akal sehat kita. Dan hal itu kalau kita biarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena fondasinya rapuh. Kehidupan doanya tidak dijaga. Baca firmannya hanya dilakukan sebatas hanya rutinitas belaka. Belajar tumbuh dalam doa, saudara. Apapun yang Anda alami hari ini, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan bukan update status. Bangun tidur, kan rata-rata saya percaya hampir semua kita pegang handphone. Saudara.
bangun tidur jangan cari handphone dulu. Berdoalah dulu, mengucap syukur Tuhan masih bisa melek hari Minggu nih tanggal 12 Oktober. Kita belajar punya pikiran begini saudara, saya mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri. Kenapa? Tidak banyak orang yang seberuntung saya hari-hari ini, yang tidak bisa menikmati Minggu 12 Oktober hari ini. Tidak banyak orang yang bisa seberuntung saya hari ini bisa hadir beribadah ke gereja. Banyak orang-orang yang mereka mau hadir beribadah, tapi karena situasi dan kondisi tertentu, mereka nggak bisa hadir. Hal itu kan membuat kita jauh lebih bersyukur, lebih excited, lebih semangat ketika datang ke gereja. Kita udah nggak lagi pusing mikirin siapa yang tugas. Kita udah nggak lagi pilih-pilih pendeta kayak pilih menu di restoran. Siapa yang khotbah hari ini? Enggak, kita fokusnya kepada firman karena kita datang mau cari firman, bukan cari si pelayan. Kalau kita sudah punya motivasi dari rumah, wah yang khotbah siapa ya? Yang nyanyi siapa ya? Oh kalau yang nyanyi ini nih pasti suaranya cetar membahana. Wah kalau yang khotbah ini, wah pasti jangankan dia bicara Pak, dia baru bilang shalom aja kita udah bergetar. Ya mungkin saja Anda bergetar karena AC-nya terlalu dingin. Jadi nggak usah melebay-lebaykan orang yang di depan sini saja. Biasa aja. Saya cuma mau bilang hamba Tuhan buat saya nggak ada sesuatu hal yang spesial sehingga Anda harus perlu agung-agungkan. No. Kalau hari ini saya tarik, saya pikat hati Anda dengan personality saya, itu saya salah besar. Saya mesti belajar tarik Anda, pikat Anda kepada apa? Kepada firman. Karena saya datang mau bagi firman, bukan mau bagi kartu nama saya. Bukan. Anda boleh nggak ingat saya, tapi Anda jangan sampai lupa firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Pertimbangkan cara Anda. Sehingga kita bisa mengasihi sesama dengan lebih tulus dan penuh dengan kasih karunia. Ingat, lebih tulus, bukan lebih bulus. Cuma beda satu huruf doang. Saudara. Tulus sama bulus tuh cuma beda satu huruf, tapi maknanya bertolak belakang. Pak, saya mau mengasihi dia. Kenapa? Karena dia baik. Pak, saya mau menolong dia. Kenapa? Karena dia pernah tolong saya. Sementara Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kau melakukan hal yang baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, itu enggak ada. Kenapa Yesus mengajarkan kepada kita mengasihi musuh? Kenapa? Karena dia tahu itu adalah tantangan terberat bagi seorang manusia ketika hidup, saudara. Semua orang ketemu kawan yang baik, lalu menebarkan kebaikannya, itu biasa. Tetapi ketika dia harus diperhadapkan dengan orang yang pernah menyakiti hatinya, pernah menghancurkan karirnya, pernah melukai hatinya. Yesus ajarkan kepada kita begitu. Dia sendiri di tengah-tengah ketidakberdosaannya, siapa yang salibkan dia, saudara? Apakah tentara Romawi? Bukan. Yang salibkan dia kan saudara sebangsanya sendiri. Apa dia enggak kecewa, saudara? Apa dia enggak keki gitu ya? Kalau orang Roxy bilang, apa dia enggak keki, apa dia enggak gondok, dia enggak gedek begitu kan? Ya ampun, emang gue bikin dosa apaan begitu ya? Sebegitu hinanya kah gue? Sampai ketika ada hakim ada di depan bilang begini, ayo siapa yang kamu pilih? Yesus atau Barabas? Wah jangan Yesus, Barabas aja. Sementara Barabas itu penjahat. Dia punya label kriminal. Tapi saudara sebangsanya memilih untuk lebih memanusiakan seorang penjahat daripada orang yang tidak berdosa. Kristus di dalam kita membuat diri kita mempertimbangkan apa motivasi kita ketika kita mengasihi orang lain perlu kita jaga. Jangan sampai kita belajar begini, saya ingin memberi karena saya juga ingin diberi. Memberi 10, 30, 60, 100 kali lipat supaya baliknya 300, 600, 1000 kali lipat. Itu bulus, bukan tulus. Saya ulangi, itu bulus, bukan tulus. Kalau datang ke gereja, mohon maaf, karena saya ingin diberkati Pak. Terus kalau Anda hadir ke tempat ini, maaf kata Anda sudah diberkati, mau ngapain? Setelah diberkati mau ngapain? Terus minggu depan datang lagi, hadirilah ibadah KKR di Sungai Yordan. Terimalah lawatan kuasa Allah. Terus kalau Anda sudah dilawat, pertanyaan saya berikutnya adalah, mau ngapain?
Minggu depan ada KKR lagi. KKR terus, maju ke depan. Nangis-nangis, sesenggukan, jungkir balik, atraksi sana sini, geter-geter, kayak orang kejang. Saudara. Balik lagi. Minggu depan KKR lagi, orang yang sama. Pendetanya bilang begini, kok lu lagi? Kayak nggak ada pertobatannya, maju-maju terus. Nggak kayak begitu, saudara. Kenapa? Karena pertumbuhan kita sesungguhnya bukan di dalam gereja. Setelah ini kita keluar dari pintu gereja. Pertumbuhan itu akan terasa di mana? Paling banyak itu di rumah. Karena kita banyak menghabiskan waktu di rumah dan tempat pekerjaan. Di sini boleh baik Pak, harus. Tapi di rumah juga bahkan harus jauh lebih baik. Di sini harus jujur Pak, harus. Tapi di tempat pekerjaan juga harus jauh lebih jujur. Integritasnya dijaga. Kenapa? Karena orang lain yang gak kenal Kristus, dia akan nilai, ini orang kok jujur banget ya. Ini orang kok baik banget ya. Orang apa sih dia? Pasti begitu nanya. Identitas Tuhan itu akan melekat dalam kehidupan kita. Sama sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang buruk, orang akan tanya, ini orang kok kagak bener banget ya. Orang apa? Orang Kristen. Gerejanya di mana? Oh di situ di Pertakuan Roksi. Wah, gue tandain dia. Gara-gara satu orang yang berbuat hal yang buruk, imbasnya kayak efek domino, kemana-mana. Yesus itu punya 12 murid. Dan Alkitab mencatat dan fakta menunjukkan bahwa ternyata tidak 12-12-nya itu menunjukkan kesetiaan. Alkitab mencatat ada satu di antara 12 yang sudah diberikan peringatan berkali-kali, bukan cuma sekali ya saudara. Namanya adalah Yudas Iskariot. Anda jangan berpikir Yudas itu nggak diperingati sama Yesus. Yesus peringati berkali-kali. Bahkan saya punya argumentasi bukan hanya lewat kalimat lembut Yesus ngomong. Bahkan dengan kalimat yang sangat keras. Apa Pak buktinya? Loh 3,5 tahun mereka bersama saudara. Percakapannya itu nggak muat di satu Alkitab. Yohanes mencatat, nggak muat kalau segala sesuatunya diungkapkan dalam Alkitab, mau berapa buku dicetak. Saudara. Kita mungkin berpikir, Pak Yesus itu lemah lembut. Gitu. Lemah lembut Pak, Bu, nggak sama dengan lemah gemulai. Beda. Kalau lemah gemulai ngomong, nak, kamu berbuat nakal ya, oh jangan begitu ya nak. Jadi anak yang baik ya nak. Sorry itu saya pada faktanya Yesus nggak gitu. Saudara. Dia lemah lembut. Kalau ada hal yang benar, dia katakan benar. Ketika ada yang salah, dia berani menghardik. Anda tahu menghardik, saudara? Hardik itu artinya meneriaki dengan keras, membentak. Bahkan murid yang paling dominan di antara 12 rasul, yang namanya Petrus saja. Ketika dia punya asumsi begini, aduh jangan sampai deh, guru engkau nanti disalibkan di atas sana, mati 3 hari terus bangkit. Apa yang dilakukan Yesus, saudara? Apakah Yesus bilang begini? Terus anak baik ya. Oh tok kamu memang luar biasa. Enggak. Yesus menghardik dia dan berkata, setan lu. Itu pakai bahasa orang Roksi. Saudara. Ini benar. Anda jangan berpikir Yesus bermulut manja ketika dia menegur murid-muridnya. Oh enggak. Dikatain anak iblis, anak setan sama guru itu kayak ibarat jatuh banget. Saudara. Tapi itulah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa? Apakah karena Yesus membenci murid-muridnya? Enggak, itu bentuk dia mengasihi murid-muridnya. Lo harus tahu, gue punya misi hadir ke dunia ini. Lu bilang gue jangan mati di atas kayu salib. Dikatain anak iblis, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas. Jadi kalau kita mendapati bahwa Kristus ada dalam kita, perlu nggak Pak kita pertimbangkan segala sesuatu? Betul, belajar lebih tulus. Memberi tanpa mengharap kembali. Karena ada yang suka bilang begini, saudara, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri, jangan lupa selfie. Oh enggak gitu ya saudara. Kalau sekarang kan kadang suka gitu ya, tangan kanan memberi gitu ya, memberi roti 1, di selfie, terus diposting di IG story seminggu. Rotinya cuma 1, dipostingnya seminggu. Ibarat kata kayak everyday kita selalu memberikan roti pada orang lain. Jangan dibiasakan kayak gitu saudara.
Alkitab mengajarkan gini kalau soal memberi ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Apa sih maksudnya? Itu kita diajarkan memberi dengan tulus. Kalau mau kasih, kasih aja. Bahkan ketika kita berdoa aja, Yesus suruhnya begini, bukan berdoa kencang-kencang di tikungan depan. Oh haleluya, aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku lagi ada masalah. Sehingga orang lain dengar, tetangga juga dengar. Orang Depok, Bekasi juga dengar, oh lagi ada masalah itu di Roxy. Enggak. Disuruh ngapain sama Yesus? Masuk ke kamar. Berdoa, gumuli penderitaanmu di hadapan dengan Tuhan. Enggak perlu orang lain tahu, enggak perlu kau teriak kencang-kencang. Enggak perlu merasa diri kita sok hebat, sok keren, sok oke begitu ya. Kalau kita berpikir kalau dengan kata-kata indah, nada bicara yang tinggi, wah ini pasti orang yang diberkati Tuhan. Enggak juga. Kita jangan terlalu terlena dengan hal-hal yang spektakuler, bombastis, sensasional. Justru Yesus hadir, dia mengajarkan hal-hal yang sangat sederhana kepada murid-murid. Sederhana sekali. Bahkan dia ngajar aja pakai perumpamaan. Apa itu perumpamaan Pak? Sesuatu hal yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Sesederhana itu Yesus ngajarin kita. Enggak pakai ilmu tinggi-tinggi gitu, enggak. Karena dia juga tahu mayoritas murid-muridnya berpendidikan rendah. Bukan seperti Paulus berpendidikan tinggi. Kalau berpendidikan disesuaikan. Mengajar lewat hal-hal yang sederhana. Hal itu akan menolong kepada kita saudara, supaya kita belajar punya hati yang lebih tulus. Belajarlah berdoa dengan tulus. Tuhan hari ini aku bergumul. Jabatanku gak naik-naik. Kalau jabatanku gak naik-naik, gaji juga gak naik-naik Tuhan. Gimana ini Tuhan? Setiap hari datang kalau berdoa minta didoakan sama pendeta ataupun gembala, Pak doain Pak supaya jabatan saya naik. Gitu ya. Karena kalau jabatan saya naik, gaji saya juga naik. Gitu ya. Anda juga harus tahu saudara, kalau hari ini Anda minta jabatan pekerjaan Anda naik, Anda juga harus siap-siap. Tensi darah Anda juga pasti akan naik. Loh, kalau minta naik jabatan, artinya bobot pekerjaan Anda bukan makin rendah, makin tinggi. Dan Anda juga tahu ketika Anda berdoa minta naik jabatan, Anda harus tahu tugas dan tanggung jawab bukan makin rendah. Dia akan makin tinggi. Makanya jangan cuma sekedar minta naik jabatan, tapi juga semoga hati yang penuh kesabaran juga naik. Semoga daya tahanku terhadap pekerjaan juga naik. Begitu saudara. Karena apapun yang kita doakan akan selalu ada konsekuensinya. Kita berdoa, Tuhan aku minta hati yang sabar. Supaya aku misalkan laki-laki suami berkata, aku supaya sebagai imam aku bisa menjadi imam yang bisa mendidik keluargaku dengan baik. Anda harus tahu pada saat yang sama ketika Anda berdoa minta hati yang sabar, ada konsekuensi yang akan muncul. Apa itu? Karena kesabaran hanya akan bisa dibuktikan kalau Anda hadir di tengah orang yang menjengkelkan. Anda mau sabar? Minta hati kesabaran pada Tuhan. Nah, Anda harus siap juga dengan konsekuensinya. Apa? Karena Tuhan akan kirim kepada Anda orang-orang yang menjengkelkan. Karena mereka akan mendidik hati Anda supaya jauh lebih sabar. Nah, kita mesti tahu saudara. Apa yang kita doakan itu jangan cuma serta-merta. Oh yang penting tercapai, yang penting terkabul. Iya dan amin Tuhan. Tunggu dulu. Setiap yang kita gumulkan kepada Tuhan selalu ada konsekuensinya. Dan jangan cuma mau baiknya, saudara. Segala sesuatu apapun punya konsekuensi dan resiko yang harus kita tanggung. Anda minta beban lebih, maka Anda juga harus bersiap minta kaki yang lebih kuat. Anda minta tanggung jawab lebih, maka juga Anda harus siap dengan kapasitas yang jauh lebih tinggi. Belajar lebih tulus, supaya kita tahu apa yang kita lakukan ke depan. Yang ketiga, carilah kesempatan untuk berhikmat dan melayani sesama. Seperti apa? Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Alkitab mencatat bahwa Yesus mengajar dari desa ke desa. Yesus mengajar dari kota ke kota. Dia bukan hanya sekedar mengajar kayak begini, saudara. Tapi dia juga melakukan tindakan-tindakan yang holistik. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang percaya. Makanya dia melakukan demonstrasi kuasa dan mujizat. Banyak orang beralibi begini. Pak, tapi kan saya bukan Yesus, Pak.
Yang kalau ngangkat roti bretok, bretok sana udah nggak ada ya. Mako. Yang kalau angkat roti mako, 5 ketul Pak, 5 potong begitu ya, rasanya macem-macem. Lalu saya angkat, saya berdoa ikannya ikan apa, ikan pepes atau ikan apalah begitu kan. Saya nggak kayak Yesus Pak, begitu angkat roti belah-belah, nggak jadi banyak Pak. Nggak jadi 3.000 bahkan 5.000 potong. Bahkan kalau cuma 5 potong roti mako, sekeluarga juga masih kurang. Kita jangan memaknainya kayak begitu saudara. Yesus mencontohkan dirinya, dia melakukan demonstrasi kuasa Allah. Kenapa? Karena dia sendiri adalah pribadi Allah yang punya kuasa tidak terbatas. Lalu bagaimana cara kita memaknai mujizat apapun yang dilakukan oleh Yesus? Kita mesti belajar begini saudara. Perhatikan, untuk apa Yesus melayani orang tersebut? Kita mesti tahu dulu, untuk apa Yesus melayani orang tersebut? Kenapa? Karena setiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus, apapun itu termasuk membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Perhatikan, orang yang percaya dia selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan dan ditemui oleh matanya. Ketika ada orang buta, maka Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang buta menjadi melihat. Dia nggak bikin orang itu jadi berdiri, nggak perlu karena orang buta bisa berdiri. Ketika dia menghadapi orang lumpuh, Yesus nggak kasih makan. Mujizat, 1 potong roti mako dibagi-bagi. Enggak, saya nggak butuh makan Pak. Saya butuhnya kaki saya berdiri. Itulah pentingnya hikmat. Saudara. Hikmat itu artinya adalah pengetahuan, kebijaksanaan. Perlukah Pak kita berhikmat ketika kita melakukan sesuatu? Sangat perlu. Pak, menolong adalah hal yang baik Pak, betul. Bolehkah kita memiliki hati yang suka menolong? Betul. Bolehkah kita menolong siapa saja? Betul. Tapi saya suka kasih catatan begini saudara. Kalau Anda mau nolong, Anda juga harus berhikmat. Kan siapa aja Pak katanya harus ditolong. Iya, tapi saya cuma mau bilang begini. Kalau Anda menolong orang yang tepat, pertolongan Anda akan jadi berkat. Tapi kalau Anda menolong orang yang tidak mau berusaha, orang yang keras kepala, orang yang malas, pertolongan Anda bukan akan menjadikan kehidupannya berkat, malah akan menjerumuskan menjadi hal-hal yang laknat dan menuju kiamat. Saya mah taunya menolong aja Pak, iya. Tapi bagaimana reaksi yang akan muncul ketika Anda menolong orang malas? Setiap hari bisanya cuma begini dong. Minta dong, pinjem dong, tolong dong. Pak kan kita punya kasih, alih-alih, kita kan punya kasih. Kita harus berkati dia dong Pak. Tunggu dulu. Di sini pentingnya hikmat. Menolong juga perlu hikmat saudara. Kalau kita menolong, begitu ya, kepada orang-orang yang kehidupannya dia tidak mau berubah. Saya cuma mau bilang begini, pertolongan kita akan jadi sia-sia. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak? Tolong dia dengan apa yang ada pada kita, tapi jangan lupa. Beritakan firman kepada dia, kamu harus tahu, Alkitab bilang begini, kita ini disuruh belajar sama semut. Semut itu kecil, tapi semut dikatakan sebagai makhluk yang rajin. Orang yang malas, dia nggak berhak dapat makan, baru kasih. Maaf kata saudara, bukan hanya sekedar main kasih-kasih aja. Nih, udahlah gue nggak mau pusing, tunggu dulu. Kita juga harus belajar mendidik orang ketika kita mau menolong orang. Disitulah pentingnya hikmat, saudara. Kalau kita biarkan, nih Pak saya tolong Pak. Butuh apa? Ya ini saya kasih. Besok butuh lagi, dikasih aja. Dikasih lagi, dikasih aja. Ya udah nggak apa-apa lah Pak, kan Tuhan banyak berkatnya buat saya. Lalu biasanya orang-orang yang malas ini akan suka puji-puji kita. Dia akan jilat-jilat kita, luar biasa. Saya berdoa supaya Tuhan berkati Anda Pak, berlimpah-limpah. Supaya besok saya bisa datang lagi. Saya akan dapat kue lagi dari Anda. Kita mau hati-hati saudara. Melayani sesama, perhatikan sekali lagi, juga harus berhikmat. Saya punya satu contoh sederhana saudara. Sederhana saja, di lingkungan keluarga. Ketika kita melayani keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak ataupun orang tua, saudara dan lain-lain yang tinggal mungkin dalam satu rumah. Kita ini kan hidup dengan orang dan watak serta karakter yang berbeda. Betul nggak saudara? Saya sama istri saya
punya dua karakteristik yang berbeda, gitu ya. Cara kami berbicara juga berbeda, saudara. Istri saya orang Barat, alias Batak rantau, lebih tepatnya Batagor, Batak besar di Bogor. Sementara suaminya orang Perancis, peranakan Cina surgawi. Itu kalau bicara, saudara, maaf kata, itu kalau bicara tensinya beda. Saya medium low. Saya kalau bicara medium low. Dan kata-katanya nggak terlalu banyak. Istri saya, itu kalau bicara medium high. Itu kalau ibarat genre lagu, saya tuh lagu pop, istri saya heavy metal. Saudara. Kalau bicara nggak cukup 1-2 paragraf, harus berhalaman-halaman. Lalu bagaimana saya dan istri menyikapi perbedaan tersebut, saudara? Itu perlu hikmah. Satu kali anak-anak kami, laki-laki bertiga protes kepada kami. Terutama kepada saya. Dia bilang begini, papi kan pendeta, terbiasa berkhotbah, terbiasa bersabda. Dia bilang begini sama saya, kenapa kalau di rumah papi jarang bersabda? Kenapa kalau ngomong panjang lebar, itu cuma kalau di mimbar doang. Sementara kalau di rumah, mami yang lebih banyak bersabda. Saya bilang begini sama anak saya, nak, kau pernah belajar nggak tentang pangkat bintang TNI Polri itu? Gitu ya. Itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 paling banyak. Ada lagi bintang 5 kalau dia jenderal kehormatan. Saya cuma bilang begini, nak, istrinya itu bukan bintang 4, bintang 7. Sehebat-hebatnya jenderal, kalau udah di rumah jadi kopral. Saya bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada para perempuan kemampuan berbicara yang cukup banyak. Itu anugerah Tuhan. Sementara laki-laki kan kalau bicara kita mesti agak mikir-mikir ya Pak, betul ya? Kita mikir, kita bicara, kadang-kadang kita bicara tuh seadanya, seperlunya aja. Kadang-kadang nggak bicara. Kadang-kadang cuman doang. Itu kan 1000 makna kan. Gimana Pak hari ini pelayanan lancar? Udah makan? Kondisi baik-baik aja? Aja. Istri bisa ngerti. Satu kali anak saya protes begini, kenapa Pak kok jarang bersabda? Gitu ya. Kami jenuh Pak, setiap hari disabdahin terus sama mami Pak. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Bukan hanya kasih Tuhan yang tidak lepas daripada kami, tapi kasih mami juga tidak pernah lepas daripada kami. Saudara. Saya bilang begini sama ketiga anak saya, ini betul saya bilang begini saudara. Saya bilang gini, nak kau dengar baik-baik. Setiap orang punya karakteristik yang berbeda. Setiap orang juga punya gaya mengasihi yang berbeda. Kamu jangan berpikir ketika mamamu berbicara panjang lebar, dia membenci kamu. Dia tidak mengasihi kamu. Saya cuma bilang begini, nah kalau mamimu tidak berbicara panjang lebar, nanti rumah tangga kita bisa berantakan. Kalau bangunin kamu pagi-pagi berangkat sekolah, bangun jam 5. Apakah ketika mami bilang begini, bangun, seketika langsung siap gerak mami, berangkat? Enggak. Banguninnya itu dari nada pelan, sedang, tinggi, sampai menambah instrumen alat dapur. Bangun! Baru kan pada bangun. Kalau mami tidak berbicara panjang lebar, kamu akan menelantarkan tugas-tugas sekolah. Masuk ke rumah lepas sepatu, lepas kaos kaki, taruh pada raknya. Setiap hari istrinya begitu. Taruh tas pada tempatnya, bereskan buku untuk besok. Kalau ada PR, agenda langsung mami tanda tangan. Waktunya makan, harus makan. Kau bayangkan, kalau mami tidak menggunakan kasih karunia-Nya seperti itu, bahaya kita. Lalu apa yang harus kami lakukan papi? Saya bicara soal 3 hal. Kunci keberhasilan mengatasi mami yang suka menganugerahkan kalimat-kalimat yang panjang. Yang pertama kalau mami bicara kau bilang begini, iya mami. Yang kedua, oke mami. Yang ketiga, menyala mamiku. Saya bilang begini, nak kalau kau lakukan prinsip yang papi ajarkan itu, selamatlah keluarga kita. Perlu hikmat, sederhana saudara. Enggak gontok-gontokan, enggak main adu keras, enggak main merasa diri lebih hebat, enggak. Semua harus mulai pelan-pelan menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Sehingga di rumah itu enggak kayak neraka. Tapi rumah itu menjadi representasi surga dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, berusaha untuk hidup dengan prinsip dan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Lagi-lagi saya kasih contoh sederhana saja saudara. Saya nggak mau cerita yang muluk-muluk.
Kalau Yesus mengajarkan segala banyak hal kepada murid-murid dengan perumpamaan, itu adalah metode hermeneutik penafsiran yang digunakan hal-hal yang sederhana supaya murid-murid lebih bisa tangkap. Nah, saya hari ini harus belajar menggunakan contoh-contoh yang sederhana dan relate dengan kehidupan kita. Contoh begini, sederhana ini bicara soal prinsip dan nilai. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar berkata jujur. Betul saudara? Jujur ya, betul. Nah, pernahkah Anda mendengar, kalau lawan katanya jujur apa? Lawan katanya jujur. Bohong ya, bohong ya. Bohong itu secara prinsip, bohong apapun, mau besar, sedang, kecil, bohong is bohong. Dan bohong is dosa. Tidak ada bohong hitam, tidak ada bohong putih. Tidak ada juga bohong demi kebaikan. Itu prinsip. Kita suka terjebak di area yang begini nih. Ketika orang bertanya kepada kita, katakanlah satu hal yang kita nggak mau jelaskan. Lalu kita memilih untuk menggunakan alibi atau argumentasi yang lain. Alasannya begini, kenapa? Kita berbohong Pak, demi kebaikan. Hati-hati saudara. Ini bicara soal prinsip, ini bicara soal nilai. Bohong is bohong. Mau besar, medium, kecil, bohong is dosa. Kejujuran adalah firman. Sepahit apapun yang kita perkatakan, kita harus belajar menerapkan prinsip jujur. Anda dan saya juga harus tahu bahwa banyak orang senang dengan orang jujur, tapi sedikit orang yang bisa menerima kejujuran. Karena biasanya kejujuran, kebenaran seringkali menyakitkan. Saya ulangi saudara. Banyak orang senang dengan hal-hal yang jujur. Jujur dong. Sampai ada lagunya kan, jujurlah padaku gitu. Ngomong yang jujur, gue gak akan cerita ke siapa-siapa, tenang. Cuma lu, gue dan Tuhan yang tahu. Cerita aja cerita. Besok-besok berita tentang yang diceritakan muncul di warta gereja. Tahu dari mana dia? Katanya mesti jujur. Itu prinsip, itu nilai. Kalau kita nggak berani menerapkan hal-hal yang prinsip pada bagian-bagian sederhana dalam kehidupan kita, lama-lama orang akan enggan datang ke gereja, saudara. Karena biasanya suka begini, banyak orang yang kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada gereja, mereka suka melontarkan kalimat-kalimat negatif. Contohnya begini, gereja itu cuma sekumpulan orang-orang munafik. Mukanya so iye, senyum kayak malaikat, kalau dari luar kelakuannya melaknat juga. Kita diperhadapkan dengan kalimat-kalimat kayak begitu tuh. Nah, menurut saya kalimat-kalimat itu nggak salah-salah amat. Kenapa? Karena itu adalah bentuk evaluasi diri kita. Oh iya ya, kenapa kok sampai ada orang sampai sesakit hati itu? Entah mungkin dirinya bermasalah, entah mungkin juga ada bagian dari diri kita yang kita lakukan di gereja yang salah di mata dia. Itu juga bagian dari kita untuk introspeksi, saudara. Lewat hal-hal yang sederhana. Memang nggak mudah. Untuk setia datang ke tempat ini itu nggak mudah, sulit saudara. Untuk kembali lagi membangun hubungan lewat baca firman, lewat doa, gampang nggak? Enggak. Terakhir saudara, saya pernah menyaksikan langsung. Ada orang-orang yang ketika dia lagi susah, maaf kata lagi belangsak lah bahasa roksinya begitu saudara. Datang ke gereja kucuk-kucuk, Pak doain kita Pak supaya kita diberkati Tuhan. Kita doakan. Setiap minggu ada kegiatan doa dia datang. Ibadah doa belum mulai dia datang duluan. Pulang ibadah masih minta didoakan. Satu ketika Tuhan kabulkan doanya pelan-pelan. Hilang tuh dari gereja. Hilang. Kita coba deteksi, gak apa-apa lah kalau gak ada di gereja kita. Entahlah di gereja manapun gak ada masalah. Satu kali saya ketemu sudah, Pak tolong doakan saya. Loh bukannya doanya kemarin udah cukup? Kok cukup Pak? Iya makanya kan you gak nongol. Iya, diberkati, swing langsung terbang begitu kan. Gak kelihatan lagi, langsung hilang dari peredaran. Tolong doakan saya Pak. Ya, kenapa? Istri saya sakit, anak saya sakit Pak. Oh iya, saya tanya begini, kemarin kemana aja? Saya harus belajar bertanggung jawab dengan apa yang saya doakan, saudara. Karena saya berdoa supaya dia diberkati Tuhan, supaya dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan cukup. Tapi saya juga harus belajar mendidik, kemarin kemana aja? Oh iya Pak, kemarin usaha yang saya bangun,
Tuhan berkati gitu ya. Minggu juga saya buka. Sehingga Pak, mohon maaf, enggak ada waktu buat ke gereja. Sebegitu sibuknya Pak, iya Pak sibuk banget. Lagi rame-ramenya Pak, biasanya weekend toko itu rame. Ketika diperhadapkan dengan dia datang, kucuk. Tolong doakan Pak, doakan apa? Supaya saya diberkati. Enggak Pak, supaya anak dan istri saya sakit, disembuhkan Tuhan. Apakah saya doakan? Saya doakan. Tapi di tengah-tengah doa, saya harus berdoa kepada Tuhan, minta hikmat supaya prinsip dan nilai kebenaran tidak boleh luntur. Saya bilang begini, Tuhan, hari ini anakmu bergumul untuk istri dan anak-anak yang sedang sakit. Aku berdoa kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan untuk keluarga ini. Dan aku berdoa, biarlah jika terjadi kesembuhan. Kenapa saya harus katakan jika? Karena saya nggak boleh ngotot. Karena banyak sekali dalam kejadian Tuhan tidak mengizinkan kesembuhan itu terjadi karena ada maksud dan tujuan yang lain. Jadi saya juga harus berhikmat. Jika Tuhan izinkan dia sembuh, biarlah kesembuhannya membuat keluarga ini datang kembali di hadapan Tuhan. Mereka boleh kembali taat, kembali setia. Kalau hari ini mereka diberkati dengan usaha yang maju, itu adalah berkat Tuhan. Tuhan didik mereka supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tidak terlena dengan kemakmuran. Waktu saya berdoa, si bapak nangis. Lalu dia bilang begini, Pak, saya tanya, kenapa bapak nangis? Yang pertama saya menangis karena saya bersyukur masih ada orang yang mau doakan keluarga kami. Terus yang kedua, saya bersyukur, dia bilang begini, karena tidak banyak orang yang ketika mendoakan, memohonkan kesembuhan begitu ya, tapi langsung tegur orang yang bersangkutan. Saya bilang begini, sebelum saya berdoa kepada Bapak pun, saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya perkatakan. Mohon maaf saudara, kalau hanya sekedar mau nyenengin orang, saya ngomong aja yang baik-baik. Apa sih susahnya ngomong baik-baik? Pendeta kan public speakingnya pandai. Ini putar-putar, Tuhan berkati, pasti sembuh dalam nama Yesus, duar. Tapi hari itu saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Saya bilang, saya berdoa supaya Tuhan kasih sembuhan kepada keluarga Anda. Dan saya juga berdoa, kalau kesembuhan itu terjadi, biarlah kesembuhan itu mengembalikan iman percaya Anda kepada Tuhan. Kuatkan hati Bapak ini, berikan sukacita, berikan ucapan syukur. Biarlah meskipun dalam kondisi sakit, dia tetap berkata, Yesus itu Tuhan. Sembuh tidak sembuh, engkau tetap Tuhan atas keluarga ini. Dia berdoa, Pak doain lagi. Doain apa lagi? Doa kesembuhan? Enggak Pak. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya bilang begini, itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu kerjakan sekarang. Kalau ada Kristus di dalam hatimu, siapapun kita, apapun posisi kita, entah itu jemaat, entah itu pelayan, entah itu pendeta, kalau ada Kristus dalam hati kita. Ketika firman Tuhan hadir, menjamah hatinya, maka kita harus belajar memberanikan diri kita. Hari ini aku bertobat, apapun yang aku lakukan, hal yang salah, hal yang keliru, hal yang buruk, biarlah aku merubah semuanya itu. Karena kekristenan bukan hanya bicara soal pribadi yang mau belajar, tapi pribadi yang mau berubah. Kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tim pemuji, tim pemusik, saya undang maju ke depan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Lagu yang tadi terhubung. Kami menyadari bahwa hari-hari ini mungkin keadaan kami sedang tidak baik-baik saja. Banyak situasi, banyak kondisi yang membuat kami menjadi jauh daripada Tuhan. Banyak momen-momen, waktu-waktu yang membuat kami mungkin bertanya-tanya, masih adakah Tuhan dalam kehidupan kami? Tapi hari ini kami diajarkan, kalau kami berada di luar Tuhan, kami gak akan jadi apa-apa. Tetapi karena kami ada di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami, maka hal itulah yang membuat diri kami sanggup dan cakap
menanggung segala perkara. Kami belajar mau jadi pribadi yang tidak suka tangking-tangking masalah atau pergumulan. Sebab kami tahu bahwa masalah dan pergumulan adalah instrumen yang Tuhan izinkan hadir untuk Tuhan mendidik iman kami. Menjadi lebih bertumbuh. Kami tahu pertumbuhan itu tidaklah instan. Pertumbuhan itu butuh proses. Itu sebabnya hambamu berdoa buat jemaat Tuhan di GBI Sungai Yordan Roksimas. Hamba memulai dengan pribadi yang taat dan setia. Hamba juga berdoa biar kiranya jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat Tuhan yang taat dan setia di gereja lokalnya. Gereja lokalnya boleh bertumbuh, keluarganya boleh bertumbuh, pendidikan usahanya juga boleh bertumbuh, dan mereka tidak meninggalkan Tuhan. Justru jemaat Tuhan di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang semakin excited menceritakan kebaikan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kehebatan gereja, tapi semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu. Karena hanya dengan terhubung saja kita akan menjadi lebih dekat. Terima kasih. Pujian ini dari pertama. Kasih-Mu-lah yang melayakan kami menjadi pribadi yang taat dan setia. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Dia yang mampukan kita, bukan karena kita hebat. Melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Hubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi kita katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Pimpin setiap kami Tuhan, bawa kami Tuhan. Untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Setiawan Tuhan. Untuk pelayanannya pada hari ini Tuhan. Kau berkati dia Tuhan. Dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kau berkati dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Kau yang buat Tuhan menjadi maju dan berhasil.
Engkau turut campur tangan dalam segala sesuatunya, sehingga hamba-Mu Tuhan akan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, dan nama Yesus Kristus dipermuliakan melalui kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik untuk seluruh berkat dan anugerah-Mu ini Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah sepenuhnya Tuhan kami memberi Tuhan dengan penuh sukacita bagi pekerjaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, bagi yang ingin memberikan persembahan bisa melalui QRIS atau melalui kotak di depan, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati dalam acara Natal kita bisa memberikan persembahan melalui kotak yang ada di depan, yang ada di sebelah kiri saya ya. Oke, selamat memberi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih jemaat Tuhan. Kami dari GBI Sungai Yordan ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah kita pada siang hari ini. Bisa diminta kesediaan sebentar untuk angkat tangan. Ada yang baru pertama kali hadir? Oh, belum terlihat. Mari jemaat Tuhan, kita ajak teman-teman, saudara kita, keluarga kita untuk bisa bergabung bersama dengan kita beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman ibadah untuk minggu ini. Shalom, teman yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Simas bersama saya Grace dan Tasya. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Victor. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Perayaan Natal GBI Sungai Yordan akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2025 jam 10 pagi di lantai 3 dengan tema Dari Surga kepada Keluarga dan Dunia dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot Wibowo STH MAG. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan kolekte Natal di kotak yang sudah disediakan atau dengan men-scan QR dengan kode Natal. Pendalaman Alkitab bulan Oktober akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 jam 7 malam via Zoom dengan tema The Ways of Life yang diambil dari Kitab Ayub dengan pengajar Bapak Valentino Wariki MTH.
akan diadakan SHDR pada hari Minggu 9 dan 26 Oktober 2025 setelah ibadah jam 12.30 sampai 15.30 di ruangan ibadah lantai 2. Baptisan bulan Oktober akan diadakan pada hari Minggu 26 Oktober 2025 jam 7.30 sampai 8.30 di kolam baptis gereja. Pengarahan akan diadakan pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 jam 1 siang sampai jam 3 sore di ruang rapat 1D. Akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu 19 Oktober 2025. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. PMI DKI bekerjasama dengan GBI Sungai Yordan Roksimas mengadakan donor darah di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 1D. Donor darah akan dilakukan pada tanggal 2 November 2025 jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Nama saya dan Disregar, pekerjaan sehari-hari saya menambal ban di pinggir jalan. Pekerjaan saya menambal ban motor dan sepeda yang bocor. Dari hasil kerja saya bisa membawa pulang sekitar Rp100.000 setiap harinya. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi seringkali masih berat untuk biaya sekolah anak-anak. Saya punya 2 orang anak, harapan terbesar saya hanyalah mereka bisa sekolah dengan baik, belajar tanpa khawatir tentang biaya. Karena itu saya bersyukur bisa bergabung bersama OTA. Melalui OTA, saya dan keluarga perhatian, doa, dan terutama bantuan untuk biaya sekolah anak-anak. Terima kasih kepada para donatur OTA yang sudah berbagi kasih. Doa terbaik kami selalu menyertai Bapak dan Ibu semua, karena melalui OTA kami bisa merasakan perhatian Tuhan lewat kebaikan hati saudara-saudari sekalian. Terima kasih OTA, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada satu pengumuman tambahan lagi, jemaat Tuhan, dan saya mengundang dari tim kreatif. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Izinkan saya berbicara. Saya mewakili dari tim kreatif. Jadi kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu itu di video pengumuman ada sebuah video klip yang mungkin Bapak Ibu Jemaat bertanya-tanya itu apa, tentang apa. Jadi saya mau menjelaskan video itu adalah sebuah proyek dari kami tim kreatif Gereja Sungai Yordan. Kenapa kami bikin video itu? Karena mungkin selama ini dari pertama kali kami tim kreatif ditabiskan itu mungkin kurang kelihatan kalau kami itu ada, mungkin belum ada suatu proyek apapun yang terlihat, karena memang selama ini yang kami kerjakan itu baru mungkin cuma podcast yang ada di YouTube dan juga hanya dekorasi dari ibadah-ibadah raya. Karena kami memang bisa dibilang kami kekurangan orang, karena kebetulan tim kreatif itu hanya berdua, saya dan juga ada Cesar yang dimentori oleh Om Anton Panakuan. Jadi hanya kami berdua plus Om Anton yang
mengerjakan semua proyek dari tim kreatif. Nah, maka dari itu kami membuat video yang minggu lalu itu adalah sebuah trailer. Jadi itu adalah proyek yang memang kami bikin dengan tujuan untuk mempromosikan tim kreatif. Nah, dan untuk video utuhnya atau video fullnya itu adalah sebuah klip pendek yang nanti akan tayang di YouTube Tim Kreatif yang kami beri nama Sungai Yordan Creative Ministry. Nanti kami akan share linknya di grup jemaat dan di grup lain untuk Bapak Ibu bisa menonton. Dengan tujuan kami mau mencari anggota untuk membantu kami untuk mengerjakan proyek-proyek di tim kreatif. Jadi di video itu kami memperlihatkan sedikit dari apa yang akan dikerjakan oleh tim kreatif, itu berupa video atau film. Nah, jadi kami berharap bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik atau mungkin rindu untuk membuat sesuatu bagi gereja, boleh menghubungi saya Daniel atau Cesar untuk bergabung dengan kami tim kreatif. Dan kenapa kami membuat nama timnya itu Sungai Yordan Creative Ministry? Karena kami tidak hanya mau membangun tim kreatif yang hanya untuk mengerjakan proyek-proyek yang diberikan oleh Kadif atau proyek-proyek gereja yang bersangkutan dengan kreativitas seperti dekor atau mungkin ada video pengumuman atau video pendek lainnya, tapi juga kami mau membangun komunitas. Karena di tim kreatif ini kita tidak hanya akan mengerjakan proyek-proyek, tapi kita juga akan belajar bersama. Jadi nanti di tahun depan dengan kalau kita semua sudah ada banyak anggota di tim kreatif, kami akan bikin pelatihan-pelatihan yang nantinya juga akan berguna untuk membantu di pengerjaan proyek-proyek di tim kreatif. Nah, karena itu kami dari tim kreatif sangat berharap bagi Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama kami. Dan juga kebetulan saya kasih bocoran sedikit, nanti di ibadah Natal itu kami dari tim kreatif akan membuat film Natal yang dimana kami membutuhkan tenaga yang cukup banyak untuk melakukan proses syuting dari film tersebut. Karena dari itu kami mau dari Bapak Ibu jemaat di sini dan juga mungkin untuk teman-teman dari teens dan youth yang memang tertarik untuk masuk di tim kreatif bisa boleh menghubungi saya atau Cesar. Begitu saja pengumuman dari saya, sekian, terima kasih. Karena itu jemaat Tuhan, maksimalkan setiap talenta yang sudah Tuhan percayakan, yang memang Tuhan kasih. Mari bergabung bersama dengan Sungai Yordan Creative Ministry. Dan sedikit info aja. Jangan lupa ya, kan tadi dibilang ada YouTube-nya kan ya. Ada YouTube-nya, jadi bagi jemaat Tuhan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share. Nah, share jangan lupa nih, penting ya share-nya ya. Oke, siap semuanya? Mari kita dukung anak muda ya di tim Creative Ministry untuk sama-sama membangun gereja Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan dulu cos kiri kanan, katakan Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian ini, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan,
seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi kita katakan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menerima doa berkat, kita berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di atas surga, dihidupkanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat dua tiga tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal turun atas kita semua. Serta persekutuan Roh Kudus yang sangat manis, yang dengan lembut, dengan setia mendampingi dan memimpin kita, menguatkan kita untuk menerima kuasanya, menerima berkat-Nya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat dan percaya mau katakan amin.